Dalam tahap ini saya tidak perlu lagi menjelaskan bagaimana cara agar kita lolos MCU tahap kedua karena sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Jadi dari situlah manfaat Anda itu gagal MCU karena Anda sudah akan tahu penyakit yang Anda alami. Jadi hari ini saya pun terpaksa angkat bicara tentang data-data. Apakah dimanipulasi sehingga kalian itu bisa gagal di tahap MCU? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Dimanapun Anda berada, saya selalu berharap Anda semua itu selalu berada dalam lindungan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu diberikan banyak-banyak rezeki serta rahmat kesehatan dan juga kesempatan agar kalian bisa melamar pekerjaan nanti di PT Indonesia Wedabai Industrial Park. Walaupun sudah banyak konten yang saya buatkan tentang MCU di klinik Wedabai, tetapi masih banyak juga yang bertanya kepada saya tentang mereka yang gagal MCU. Jadi hari ini saya pun terpaksa angkat bicara tentang data-data. Apakah dimanipulasi sehingga kalian itu bisa gagal di tahap MCU? Itu yang jadi pertanyaan banyak orang. Apakah petugas di klinik sana merekayasa atau mengada-ngada, mengakali data kalian supaya kalian itu gagal MCU? Jadi terkait informasi ini ada juga yang berkomentar kepada saya seperti ini. Dia bertanya kepada saya, ada temannya kemarin gagal itu di penyakit spilis, padahal dia itu tidak pernah jajan di luar. Ini entah dia yang terlibat ataukah temannya, saya tidak tahu. Tapi di sini saya mau meluruskan pertanyaan tersebut. Kalau temannya itu tidak pernah jajan di luar, tetapi kenapa dari klinik Wedabai mengatakan bahwa temannya atau dia yang bertanya juga itu terlibat dalam kasus tersebut? Saya katakan kepada Anda, ini bagi Anda semua, saat Anda itu gagal MCU, harusnya Anda itu berterima kasih. Anda itu bisa tahu penyakit Anda. Jadi Anda semua hanya perlu ke dokter saja agar bisa mendapatkan surat keterangan dokter. Jadi kalau Anda yang gagal MCU, jangan menyalahkan petugas di klinik. Kita itu tidak tahu, Pak. Walaupun dalam keadaan kita ini sehat, setiap hari kita beraktivitas seperti biasa, tetapi kalau kita tidak rajin check up untuk mengetahui resiko penyakit kita, maka itulah yang akan terjadi. Jadi jika Anda yang gagal MCU di klinik Wedabai, Anda harus berterima kasih kepada mereka karena mereka sudah mendeteksi penyakit Anda. Jadi dari sekarang itu Anda sudah tahu bahwa oh, saya ternyata ada penyakit ini. Jadi saya harus memeriksakan diri saya agar saya itu sehat. Saya katakan sekali lagi, klinik Wedabai itu profesional dalam menangani penyakit Anda. Jadi kalau apa yang mereka temukan, ya itulah hasilnya. Kalau Anda mengatakan bahwa Anda tidak pernah melakukan hal-hal itu atau jajan tadi di luar, ya tinggal Anda pergi ke dokter saja. Jadi kalau dokter tidak menyatakan Anda seperti itu, ya alhamdulillah, dan Anda bisa ambil surat keterangan dari dokter tersebut, fotokopi semua dan pemasukan berkas baru lagi di gate 2 di site Tanjung Uli untuk melakukan MCU berikut. Dalam tahap ini saya tidak perlu lagi menjelaskan bagaimana cara agar kita lolos MCU tahap kedua karena sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Jadi kalau Anda yang belum nonton video saya, Anda bisa cek link deskripsi video ini, nanti saya akan taruh di sana. Dan jika Anda yang memang butuh informasi mau bertanya kepada saya dan sesama anggota di dalam grup WhatsApp saya, Anda bisa cek deskripsi video ini, nanti saya akan taruh link grup WhatsApp saya. Jadi Anda bisa bertanya kepada saya dan sesama anggota di sana. Jadi di sini saya mau tekankan bahwa jika Anda yang mau bertanya kepada saya, jangan hanya salam, Pak. To the point, langsung saja ke inti permasalahan apa yang akan kalian tanyakan. Kalau seperti itu, saya kadang langsung hapus pesan Anda, saya tidak akan balas. Baik yang messenger saya di Facebook, yang di WhatsApp, di Instagram, kalau hanya kata-kata seperti itu, saya langsung hapus. Jadi kalian yang gagal MCU kemarin, saya sarankan kalian pergi ke dokter spesialis sesuai dengan penyakit kalian semua.
agar kalian itu bisa mendapatkan surat rekomendasi dari dokter. Untuk step by stepnya bagi kalian semua yang nanti akan melakukan MCU di tahap kedua, Anda perlu cek lagi video-video saya tentang MCU. Itu sudah sekitar 4 saya buatkan. Jadi hari ini juga saya terpaksa harus bahas karena dia bertanya kepada saya, dia tidak pernah jajan di luar sana, tetapi dokter di klinik Wedabai mendeteksi dia memiliki penyakit. Jadi dari MCU di klinik Wedabai itu, ini menyangkut dengan keselamatan semua karyawan. Karena kalau ada penyakit menular yang dideteksi kepada kalian semua, maka dia akan menular ke teman-teman kita di tempat kita bekerja nanti. Karena pengalaman saya itu, saya katakan kepada kalian, nanti kalau kalian sudah bekerja di PT IWIB, botol minum, itu satu botol minum itu hampir satu divisi pakai. Ini penyakit yang sering saya temukan, penyakit malas. Malas membawa botol air minum. Karena banyak orang ini yang merasa, nanti pinjam punya teman saja. Jadi kadang itu ada satu botol air minum, itu satu divisi menjadi piala bergilir. Botol air minum. Hei, saya katakan bahwa kita tidak pernah tahu bahwa ada teman kita yang memang memiliki penyakit menular. Jadi jangan keasikan memakai botol orang. Perbiasakanlah untuk membawa botol air minum itu satu orang satu. Karena kita tidak tahu teman kita yang penyakit atau kita yang ada penyakit menular. Itulah bahayanya. Makanya safety itu sudah sering membahas tentang hal-hal ini. Jadi kita tidak tahu dalam diri kita ada penyakit, kita tularkan ke orang lain. Sama halnya dengan orang pemilik botol itu, dia juga tidak tahu dia ada penyakit, dia tularkan kepada kita, akhirnya menjadi penyakit menular. Jadi itulah yang selalu saya katakan bahwa satu botol air minum itu selalu jadi piala bergilir, karena penyakit malasnya kita itu untuk membawa botol. Jadi saya rasa mungkin di sini paham yang bertanya kepada saya tadi, apakah di klinik Wedabai itu mengakali suratnya agar dia itu gagal MCU atau memvonis dia penyakit seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Itu saya katakan tidak benar. Sekali lagi saya tekankan bahwa hal tersebut yang Anda tanyakan kepada saya itu tidak benar. Klinik Wedabai itu sangat profesional dalam menangani penyakit. Karena percuma saja saat Anda yang memaksakan diri untuk bekerja saat kondisi Anda tidak fit dan memang sakit. Saya kasih tahu di PT IWIB kalau kita bekerja dari jam 7 malam itu sampai jam 7 pagi. Makanya daya tahan tubuh kita ini harus fit dulu baru kita bisa bekerja. Saya rasa mungkin sampai di sini kalian bisa paham apa yang saya maksudkan. Jangan lupa support channel YouTube saya dengan cara subscribe agar saya lebih semangat lagi hadirkan konten tentang informasi di PT IWIB dan juga lowongan pekerjaannya. See you next time. Thank you for watching dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye-bye.